Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Smeketia Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu alumni lagi, ya, alumni yang berkarir. Nah, istilahnya berkarir ya di sini ya. Kalau dulu zaman sekolah, alumni yang berprestasi. Sekarang kalau karena sudah di dunia nyata, dunia nyata atau dunia kerja, dinamakan sebagai alumni yang sudah berkarir. Dalam arti berkarir ini adalah berusaha sendiri di bidang yang sesuai dengan disiplin ilmu yang didapat dari sekolah. Ya, di sini kita kedatangan Dani Irawan, ya istilahnya kalau nama sekolah dulu karena kebetulan Dani ini juga murid saya di multimedia. Kalau tidak salah nama aslinya Dani Irawan ya. Iya, betul Pak. Dani Irawan, ya. Dani Irawan ini dulu sekolahnya di Gama, kita review sedikit. Dari rumahnya ke sekolah jalan kaki. Iya Dani. Betul. Sehat, dari Pak. rumahnya ke sekolah jalan kaki. Sehat, insya Allah sehat karena memang ya harus sehat dan ya karena rumahnya ya tidak terlalu jauh banget sih, cuma ya tiap hari jalan kaki ya. Kemudian karakter Dani ini mau tahu aja. Nah, terus terang aja dulu Dani ini paling gregetno tiap hari tanya. Proaktif Pak. Iya proaktif, oke. Paling banyak tanya ya Dani ini ya, sampai saya tiap kali itu mesti diinteni, Pak diajari lagi ini Pak ya, itu ya memang murid seharusnya begitu ya, cari ya timba sebanyak-banyaknya dari gurunya. Ya kalian yang harus aktif ya. Harus aktif ya. Ya nggak panjang lebar lagi, kita perkenalkan dulu biar perkenalan sendiri Dani seperti apa. Oke, silakan. Kenalin semuanya, namaku Dani Irawan, kalian bisa panggil Dani. Di sini aku alumni juga dari SMK Agama Cendekia Surabaya yang jurusan multimedia. Dan sekarang aku juga masih di dunia desain dan fokusnya di bidang layout design. Oke. Dan juga sekarang lagi fokus mengembangkan studio. Jadi aku ada bikin studio desain gitu di Surabaya dan sekarang lagi fokus itu sih. Oke. Intinya masih di dunia desain ya. Nah, biar untuk anak-anak khususnya anak multimedia Agama Cendekia tahu dan ya, pas sekolah dulu Dani seperti apa sih? Oke, aku dulu kenal dunia desain ya semenjak sekolah di sini sih. Ya. Dan juga karena aku anaknya proaktif. Jadi kalau orang-orang bilang tuh kepo ya. Iya, kepo. Nah, jadi selama sekolah di SMK itu aku juga cari ilmu di luar. Ya. Seperti komunitas, dan dulu komunitas masih sedikit sih kalau aku tahu ya. Ya. Dan kebanyakan memang banyak di Facebook tuh dulu. Ya. Nah, aku aktif tuh cari di Facebook kayak grup desain tuh ada apa aja. Dan kebetulan aku ketemu yang namanya IGD dulu, Indonesia Graphic Designer. Oke, di Facebook ya? Ya di Facebook dulu. Nah aku ya aktif gitu, anaknya kan belajar di sana, terus juga dapat ilmu dari sini termasuk Pak Sohib. Ya aku gabungkan dua itu sih. Jadi kalau bisa dibilang ya paling dominan lah kalau di MM dulu ya. Ya. Artinya memang kalau dikatakan dulu tidak banyak grup, memang iya, dalam arti bukan sebenarnya tidak ada dan kita yang belum eksplor mungkin. Bukan, zaman dulu, zaman Pak Sohib masih belajar desain pun itu juga sudah ada grup-grup itu. Permasalahannya media sosial. Nah itu jarang sekali zaman dulu, ya kan? Pas zamannya Dani itu banyak media sosial yang mengeksplor, banyak orang yang punya kemauan yang sama, membuat grup, kemudian mengeksplor dan sebagainya. Mungkin di situ ya, sehingga terkesan banyak seperti sekarang ini. Ya, aslinya dari dulu banyak, cuma belum serami sekarang di medsos. Ya, belum mungkin begitu ya. Betul. Nah, itu ternyata memang kan desain. Kalau kita hanya
terbatas di jam sekolah ya. Ini menurut Dani benar apa enggak? Silakan dinilai. Kalau menurut Pak Syed juga begitu. Di jam sekolah aja yang kita andalkan, kemungkinan kita akan kekurangan karena desain itu sangat luas. Ya, kan betul. gitu ya. Setuju, terutama desain grafis ya. Nah, makanya dengan kekurangan itu, dengan kekepoan Dani, hingga dia cari tambahan desain di luar. Ya, terutama dari komunitas-komunitas tadi ya. Ya, kalau salah begitu ya Dan ya. Betul. Nah, seharusnya memang begitu. Saya gitu. Pak Syed dulu memang basicnya malah jauh dari desain. Ya seperti yang sering Pak Syed tiap ngajar saya ceritakan bahwa Pak Syed memang basicnya adalah ekonomi, kemudian kebetulan seneng aja sama desain. Nah terus kemudian juga kerja di dunia percetakan yang notabene tanda kutip juga dunia desain. Nah kan juga karena Pak Syed juga dulu ya enggak punya komputer, ya, sehingga meluangkan waktu sampai malam untuk belajar di komputer bosnya gitu loh ya. Karena waktu itu komputer itu barang sangat-sangat mewah sehingga harus perlu banyak. Saya kira Dani juga begitu ya. Kalau laptop udah ada sih, Pak. Udah ada, oke. Tapi ada kekurangan enggak dengan dulu waktu kalau itu? Kalau kekurangan ada sih, mungkin kayak internet mungkin tuh juga berpengaruh. Itu ya. Oke. Nah, dari situ ya tergantung anaknya lagi. Ya, kalau kalian mau aktif ya bisa aja gitu. Bisa, tergantung individu sih. Kembali ke situ ya. Jadi untuk kalian yang masih menempuh pendidikan di SMK, terutama jurusan desain grafis atau multimedia, intinya adalah kalian harus lebih banyak menggali diri. Betul. Supaya potensimu kelihatan. Gitu ya, ya. Karena dunia desain tuh luas ya. Jadi nggak termasuk graphic design. Di desain itu ada font, terus ada ilustrasi, terus ada UI UX. Itu jadi banyak sih yang bisa kalian explore di dunia desain ya. Itu sih. Itu jadi, intinya yang dikatakan tadi dalam arti explore yang bisa dibuat profesi. Betul. Bukan masalah explore pengen tahu aja sekedar tahu ya selesai enggak begitu kan? Bisa jadi profesi. Karena profesi-profesi desain itu membuat font pun itu juga jadi profesi. Betul. Font designer namanya. Dan juga jadi uang, intinya kan begitu ya. Nah, nanti jangan khawatir. Kalau saya bilang pernah dulu sering saya bilang ketika ngajar, kalau anak multimedia enggak dapat pekerjaan, aneh kalau saya bilang. Itu mungkin problemnya di anaknya mungkin. Kan kembali lagi, semua kembali lagi ke individunya lagi, ya gitu. Betul. Nah, tapi intinya kalau anak multimedia enggak dapat kerjaan sampai nganggur, wah itu perlu ditanyakan ada apa dengan kamu kan gitu ya. Betul. Nah, intinya kan Dani adalah kita ungkap sedikit saja background. Bisa enggak cerita background? Bisa enggak diungkap di sini? Bisa sedikit ya mungkin. Sedikit ya, oke. Dani dari seperti apa keluarganya gitu coba. Kalau dari keluargaku ya bisa dibilang masih cukup lah ya. Nah, dulu aku sebelum kesini itu emang aku lahirnya di desa di Magetan. Ya, asli Magetan. Asli Magetan. Sip. Terus sejak kecil udah dibawa ibu, jadi ibu ikut ibu untuk ngerantau sini. Ngerantau, luar biasa bahasanya merantau. Ya, jadi ya dari kecil sampai sekarang ya masih di Surabaya gitu. Kita lihat Dani seperti apa sekarang ini. Nah, kan gitu kan. Dulu kan ada cerita, kemudian Dani seperti apa, waktu dulunya sekolahnya bagaimana, dan kemudian bagaimana perjuangan Dani dan sebagainya. Ya, sampai pernah saya ini Dan ya, Pak Syed ingat Dani saya kenalkan dengan temannya Pak Sohib untuk mendesain. Label itu ya? Ya, label ya. Sampai itu gini Dan, dia cerita, bro, iku muridmu iku melaku di Pak bro. Loh, iya. Waktu itu janjian ketemuan di Kali Judan loh Pak. Ya, terus naik sepeda kok nggak salah. Sepeda ontel. Katanya melaku. Naik sepeda ontel Pak itu Pak. Sepeda, tapi malam. Iya malam. Untuk ukuran saat itu seumuran Dani, untuk janjian sama orang di luar terus pakai sepeda motor itu menjadi aneh itu ya. Padahal ya biasa aja ya. Nah, tapi ya karena umumnya anak seumuran Dani itu sudah naik motor dan
gonceng pacar. Jadi Jani menjadi aneh karena masih pakai sepeda ontel. Ya itu salah satu keterbatasan juga ya, karena nggak ada motor. Nah tapi kan bukan jadi masalah keterbatasan itu kan. Naik sepeda pun tidak masalah. Artinya apa? Kalau itu akan menjadi jenjang kamu menjadi sukses, kenapa harus takut meskipun pakai sepeda kan gitu toh? Nah gitu ya. Terus ngomong-ngomong apa kabar pacar Dar? Waduh, nggak ada Pak. Saya fokus berkarir sekarang. Jangan lupa masih harus ada ditempuh itunya. Oh iya Pak, itu nanti Pak bisa Pak. Karena saya sangat tahu sekali kisah Dani di sekolah itu, Pak, saya tahu. Duh, terbongkar nih. Enggak kita enggak di sini enggak. Tapi intinya saya tahu. Iya, tahu lah Pak. Iya, kebetulan Dani dulu ya cukup banyak cerita lah dengan saya ya, jadi saya tahu Dani seperti apa ya. Ya kita lanjutkan ya. Oke. Nah Dani sekarang fokus ke kerja. Nah Dani dulu apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Sama link sama yang luar negeri itu. Iya sampai sekarang. Nah, boleh disebut merek aja Dan. Oke, jadi semenjak lulus dari SMK Agama, ya. Kan aku juga masih aktif tuh di komunitas. Nah, di komunitas. Jadi apa ya, sebagai desainer kan kita juga harus cari relasi gitu ya, sama orang-orang. Ya. Dan kebetulan salah satu admin dari grup IGD itu, dia share lowongan nih tentang graphic design gitu. Nah karena aku memang anaknya apa ya, gas aja dulu, kayak ada inilah bonek lah. Jadi apa, semangat pokoknya. Jadi aku nyoba lah apply di sana karena semenjak SMK aku ada bikin portofolio desain, ya termasuk eksplorasi, terus project freelance. Aku jadikan satu dalam Behance dulu ya. Jadi aku coba apply di sana dan ya syukurlah keterima Pak. Keterima. Di perusahaan properti Arbor Real Estate. Di mana itu? Di California. Di California. Tuh. Oke, selanjutnya? Ya habis itu ya ini nih ada apa namanya? Kayak tes lah. Tes. Setelah tes itu selesai, terus dia minta langsung kerja saat itu juga, remote. Dan aku bilang belum bisa nih, maksudnya masih terlalu dini lah. Aku minta tahun depan. Jadi aku apply itu November 2016. Jadi aku minta kerja mulai aktif itu Januari 2017. Dan bosnya bilang kelamaan, jadi langsung kerja aja magang gitu. Saya gitu, bayar. Oh tetap dibayar? Tetap dibayar magang. Bisa sebut nominal? $500 dulu. $500 ya. Dengan cruise waktu itu 14.000. 14.000. Ya tinggal dikalikan aja sih. Lumayan lah ya. Itu cara kerjanya bagaimana Dan? Cara kerja itu memang full remote. Jadi ya kayak Pak Sohib dulu ya. Ya remote itu kan. Ya kalau Pak Sohib tentang kamu, jangan tentang Pak Sohib. Dulu ya kerjanya kalau remote, jadi aku di hire secara karyawan ya. Jadi aku harus standby dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Untuk waktu Indonesia. Iya betul. Kalau di sana pagi jam 9. Nah itu bedanya di situ karena kita sudah mengalami. Betul. Ya full remote, jadi ya kita hanya bermodal internet, butuh Gmail, Dropbox, udah gitu aja. Dan intinya, aku juga pakai Corel ya. Intinya mereka ngasih kerjaan dimasukkan ke Dropbox, yang Dropbox bersama artinya ya. Dropbox bersama. Terus tinggal share link ke mereka. Terus Dani ngerjakan, setelah itu taruh Dropbox lagi. Betul. Nah, intinya multimedia tidak terbatas ruang dan waktu, kan begitu toh? Nah, artinya Dani di sini pun ya bisa bekerja di California dengan label karyawan California. Benar. Nah kan itu suatu yang luar biasa ya. Jadi tidak ada ya, sama sih dulu ya pernah saya ungkapkan ke Dani kenapa Dani ngomong remote itu ya, sampai sekarang saya juga masih pegang beberapa yang saya remote dan itu menjadi mata pencarian ya, sama tersembunyi. Sama lah. Soalnya apa, kita tidak harus datang gitu toh. Mungkin Dani juga belum pernah ke California sampai saat ini. Ya, itu. Kantornya bentuknya apa, catnya itu tidak tahu ya. Betul. Tapi pekerjaan dan penghasilan sudah didapatkan. Sudah. Nah, ya udah jalan 5 tahun lah. Nah 5 tahun itu bukan waktu yang pendek. Nah berarti sekarang tidak magang lagi dong?
Oh, udah full time. Nah. Jadi magangnya itu November, Desember. Nah, Januari itu udah mulai full time. Nah, itu cuma magangnya Cuman 5 bentar bulan. doang kok. Berapa bulan kira-kira? 2 bulan. Iya. Ya. Terus setelah itu dibayar full time. Full Nah, time. itu otomatis dengan kemampuan ya. Ya, dengan Nggak skill. mungkin ya kalau magang terus mengecewakan ya nggak mungkin dijadi full Terus, time ya. fun fact juga ya, aku apply di sana itu nggak pakai CV sih. Nah, Nggak terus pakai CV, cuman butuh portofolio. di luar negeri begitu. Iya, rata-rata. betul. Iya. CV nggak guna sih. Nah, kalau Yang di luar penting negeri itu nggak melihat kamu lulusan mana? lulusan umur mana ya? berapa? Bukan nggak lulusan apa lah ya, Ya. tapi lulusan mana lah ya. Kan beda. Iya. Nah, gitu. Karena saat ini juga berlaku untuk anak saya sendiri, anak saya kandung tapi di bidang programming ya. Oke. Sama dia di luar juga. Nah, di cerita situ ya enggak. Yang kita penting enggak skill cerita itu. Ya, enggak cerita itu. Kita kembali ke tadi Oke. lagi ya. Nominal lah. Kalau yang full time ya 1.000. Sekarang ini 1.000. Iya. Dengan kurs saat ini ya. Ya, Lumayan lah. Ya, lumayan lah. ya lumayan Pak. Iya. Nah, berarti artinya begini. Nah, kalau dibandingkan dengan lulusan Dani, ya sekarang belum kuliah ya. Nggak kuliah sih lebih. Jangan enggak kuliah, harus kuliah ya. Ya, tapi belum ada waktu Pak. Oke. SMK, Dani sudah mendapat 1.000 US dollar toh, Amerika toh. Iya. Amerika ya kurang lebih segitulah ya, 15 plus ya. Kurang lebih ya. Ya, kurang 1 bulan ya. Nah, itu belum pekerjaan yang lain. Ya. Nah, karena kita sistemnya seperti dukun. Nah, Ngepet ya Pak. karena kan kita kerja enggak kemana-mana, Iya. tidak keluar dari kalangan itu, dari kalangan kamar maksudnya. Mungkin labelku anak rumahan ya. Anak rumah, wibu. Gitu Pak, adalah anak rumahan lah. Anak rumahan, oke. Tapi bisa menjangkau sampai California. Ya itulah apa enaknya dunia desain sih. Nah, oke. Banyak yang bisa explore. Kalau di luar pekerjaan utama yang dari California itu apa yang dikerjakan Dani sekarang? Kalau yang sekarang itu salah satunya bangun studio desain. Jadi tahun kemarin sih pas sebelum pandemi corona, itu bangun studio desain namanya Sub One Studio. Sub One Studio. Ya. Bisa dipromo sekalian, nggak Jadi apa-apa. Sub One Studio itu yang bergerak, yang fokusnya itu ngerjain UI UX, terus illustration, icon, 3D, apapun bisa sih kalau di Sub One. Itu masih lingkup online atau punya alamat? Kalau sekarang masih online, cuman udah ada basecamp Pak di Rungkut. Rungkut. Bentuknya seperti apa? Itu anak datang terus sekolah atau kursus atau bagaimana? Itu buat tim sih nanti, buat kayak basecamp lah. Terus? Nah terus setelah yang Sub One itu aku juga ada jualan produk digital. Jadi jualan aset desain sih lebih tepatnya. Aset ini seperti apa coba? Aset misal nih aku bikin ilustrasi misalnya 15 ilustrasi. Nah nanti itu bisa dijual ke marketplace namanya Pak. Oke. Jadi kita bisa set harga sendiri, misal 15 ilustrasi ini misal kita set 30 ya nanti kalau ada orang yang beli ya kita dapat 30 itu. Oke. Marketplace-nya apa? Kalau marketplace banyak sih Pak. Ya, contoh aja. Contoh aku juga pernah jualan di Freepik, mungkin banyak yang tahu ya. Tahu lah, pasti tahu. Kalau orang desain pasti tahu. Ya Freepik ada Elements, jadi Envato Elements, terus UI 8 banyak sih. Tuh. Ada enggak kesulitan di situ? Kalau kesulitan dulu mungkin skill ya Pak. Skill. Karena aku itu kan sangunya. Kalau skill enggak bukan kesulitan saya Kalau kira. kesulitan nggak ada sih. Intinya gini loh. Kalian bisa jualan, pokoknya kalian mampu bisa kan gitu. Pak, bisa. Sampai misalnya kamu jual footage ini kalau video ya. Footage itu sekarang laku. Betul. Kamu ambil gambar air mengalir di shooting sing bagus, di footage bagus dijual laku. Itu bisa dijual di Shutterstock itu bisa. Nah, itu loh. Artinya saya bilang tadi, MM kalau enggak punya kerjaan itu ya perlu dipertanyakan kan ini gitu ya, perlu digali. Nah, itu lagi kembali lagi. Artinya Dani sekarang ini meskipun notabene tidak bekerja secara fisik harus ngantor berangkat pagi pulang sore ya. Tapi Dani punya pekerjaan tetap ya. Meskipun hanya di kamar. Iya. Betul. Nah, itu ya. Bisa disambi Netflix kan mungkin nonton ada di agenda tetap ya. Ya siap gitu ya. Tapi
mungkin suatu waktu perlu bergerak dan harus ada pergerakan nyata. Nanti ada titik jenuh karena saya seperti itu. Nanti ada titik jenuh yang supaya apa ya, ilmu saya ada yang tahu gitu loh. Ya itu mengarah ke komunitas kalau saya. Jadi aku suka sharing. Harus ada pergerakan dan jangan selalu dinilai dari uang. Kalau saran saya begitu. Ya. Karena uang itu akan datang sendiri kalau kita ini ya. Betul. Gitu ya. Jadi intinya, tapi mungkin Dani sekarang mungkin belum fokus karena belum menemukan jalan terang. Artinya jalan terang itu apa ya? Jalan yang enak untuk Dani. Artinya, oh siki settle saya di sini wis ndak apa-apa kalau mau main yang lain masih oke ya, itu maksudnya gitu. Tahu maksudnya ya? Ya. Nah, kalau apa masih dalam pencarian istilahnya dalam pencarian ya. Tapi mungkin masih bisa dipikirkan lagi untuk seperti itu. Masih panjang. Masih umur Pak. Berapa ya? Masih 23 kok. Oh iya, 23 plus. Ya. Intinya di situ ya. Ya. Nanti sekarang Dani sudah buka studio. Dalam arti studio ini ada profit berarti? Ada profit dan kliennya itu aku nggak ambil lokal ya Pak. Jadi nggak ambil lokal, jadi aku nargetkan luar, jadi kayak Jerman, US, Inggris dan lain-lain gitu. Jadi gitu lebih internasional. Oh gitu ya. Itu lewat yang tadi marketplace tadi itu. Ya itu salah satunya. Kadang ada yang dari email, dari Dribble. Jadi Dribble itu platform portofolio online. Nah itu bisa dapat klien dari sana juga. Oh mereka mencari di Dribble. Iya. Seperti sistemnya job sheet gitu ya? Ya kurang lebih kayak gitu. Ya, tapi kita cenderung ke portofolio yang kita kenalkan. Portofolio. Artinya di luar itu memang portofolio ya diperlukan. Iya memang. Nggak ada yang lain. Nah itulah ya. Apapun kalau kita mempunyai portofolio itu apa sih kalau tidak tahu? Portofolio itu adalah sejarah yang kita kerjakan, nah gitu ya. Pak. Ya kalau sejarah kan mungkin ada yang baik, ada yang buruk. Nah ini yang kamu jual yang mana ini? Kalau yang baik ya ini hasilnya. Ya yang baik. Tapi kalau yang buruk ya ada lagi yang hasil yang lain kan begitu ya. Namanya portofolio. Ya pokoknya jangan takut untuk berkarya sih. Nah tetap seperti itu. Jangan takut untuk berkarya. Ya itu dan ya. Nah ini rencana ke depan apa yang pengen Dani raih setelah ini? Rencana ke depan dari yang Sabuan ini rencanaku ya bikin ya akademi lah buat kalau teman-teman yang mau belajar desain nanti bisa ke tempatku itu sih kalau untuk saat ini ya. Jadi bikin akademi sekolah desain. Seperti apa Tan? Sekolah desain. Bentuknya online atau offline? Offline nanti bisa ke studio belajarnya. Gitu. Oh, tadi menerima datang gitu ya. Oke ya. Itu ya. Artinya ya itu tadi saya pikir ini adalah bentuk nanti kalau kamu jenuh. Iya, pelarian Pak. Iya. Nanti kalau kamu jenuh harus ada tatap muka, harus ketemu orang nyata karena harus seimbang Tan. Iya. Harus seimbang. Nggak mungkin dong di rumah terus kan. Nah, kan nggak kenal yang lain itu tadi nanti ya. Betul. Ya ada tawisan sekarang. Apanya Pak? Skip Pak. Skip ya. Dari dulu Dani seperti ini, selalu skip kalau bicara situ. Ya enggak, tapi kan ada toh Tan. Belum Pak. Nanti gampang lah itu Pak. Iya, oke lah ya. Ya itulah kehidupan ya. Jadi jangan memandang sekarang ya. Tapi apa yang akan kamu raih itu tergantung apa usahamu sekarang kan gitu ya. Kalau nang sekarang mungkin Dani dulu bukan apa-apa ya. Tapi sekarang dari Jerman sudah cari Dani. ya banyak. Artinya kan begitu ya. Tadi itu intinya dari desain kamu bisa berkembang segitu jauh ya. Dan juga sekali lagi ya untuk teman-teman yang merasa kok di Gama ya. Jangan takut, ada contohnya ya. Meskipun sekolah kita di mana ya, meskipun kita berasal dari mana, tapi yang penting apa yang akan kamu lakukan setelahnya, kan begitu kan? Iya toh? Gama banyak contoh bisa mencetak tenaga luar biasa, ya baik dari jurusan multimedia,
pemasaran, perawat atau farmasi. Ya, semuanya berkemungkinan untuk berkembang menjadi sukses di masa depan. Gitu Dan ya. Tergantung individu. Nah, kembali lagi mau ke arah mana kamu nantinya. Kan gitu ya. Oke. Apalagi Dan ya, saya tanyakan ke Dani ya, karena lama enggak ketemu ini Dan. Ya. Lama banget Pak. Lama banget enggak ketemu Dan ini. Apalagi pas pandemi gini juga. Nah, itu lagi ya. Jadi apa ya? Ya banyak ya yang bisa dijual Pak kalau di dunia desain. Iya. Yaitu tadi yang aku sebutin kayak font. Kalau misal kalian bisa bikin font, bisa jual font tuh. Iya. Bisa dipakai nanti oleh brand-brand besar, televisi. Itu ada teman-temanku yang di komunitas gitu juga ada. Siap. Bikin Iya. font. Oke ya, tadi ya itu tadi banyak lah kesempatan untuk bisa menghasilkan sesuatu dari desain. Betul. Ya, gitu ya. Ya, saya kira itu dulu Dan ya. Atau pengen ada cerita lain lagi Dan? Cerita yang lain. pengen kamu ceritakan sebagai inspirasi dari adik-adik kelas. Kalau adik-adik inspirasi kelas, ya. ini apa ya? Aku rasa semua bisa jualan desain juga atau desainer yang bagus. Ya tergantung ini sih niat sama komitmen kalian. Gitu ya. Apalagi sekarang kan udah zamannya majulah, kayak internet udah ada tutorial udah bertebaran semua Pak. Nah YouTube tinggal ya? kita sendiri sih mau belajar atau enggak. Gitu ya. Itu. Ini gini Dan, dulu Pak Sohib pernah ya di luar sana itu mereka mempunyai studio ya. Orang ini pengepul. Nah, istilahnya pengepul, istilah kasarnya itu pengepul. Artinya gini, mencari desain-desain yang seperti tadi platform tadi, apa tadi yang kamu jual tadi? Ilustrasi ya, seperti ilustrasi yang kita bebaskan. Artinya gini, kita menangkap kreator-kreator baru. Ini mungkin jadi ide kalau Dani mau. Kreator-kreator baru kita tampung. Kalau ini bisa laku dijual, mereka kita kasih fee. Dengan itu istilahnya kulaan. Namanya kontributor Pak. Kenapa? Kontributor namanya. Ya oke. Nah, artinya gini loh. Mereka itu kalau yang masuk ke yang bisa langsung jual itu kan harus ada portofolio yang bagus dulu tuh. Kan orang nggak mungkin langsung beli dari mana-mana kan gitu. Lihat, oh ini track recordnya bagus ndak, desainnya keren ndak dan sebagainya kan harus dilihat di situ. Nah ini untuk mewadahi kreator-kreator baru nih, kreator-kreator muda. Kan mereka belum punya fasilitas nih, hanya punya semangat untuk mau main. Bisa ndak Dani kasih seperti itu? Seharusnya udah ada Pak platform kayak gitu. Jadi platformnya itu namanya Uplabs. Jadi kalian yang belum punya portofolio itu bisa jualan di sana. Jadi kita bisa bikin desain terus jual deh di sana, di Uplabs namanya. Oh gitu ya. Aku juga ada komunitasnya kalau kalian mau join. Nah, artinya ide-ide Pak Sohib yang waktu itu sudah ada sekarang. Udah, Pak. Dulu Pak saya pernah bilang begitu kan. Dulu Pak saya pernah kerja di Bilabong itu kan, Bilabong itu enggak ngasih hire karyawan banyak tuh. Karyawannya hanya yang inti saja. Yang ngurusi ya marketingnya. Di sana itu dikasih komputer bebas untuk mewadahi anak-anak yang kreatif tapi enggak punya fasilitas. Waktu itu kan zaman Pak saya fasilitas masih mahal ya. Jadi mereka silakan datang, silakan mendesain. Kalau desainmu bagus dan saya cocok, saya beli oleh Bilabong karena Bilabong mau pakai sendiri nih. Maka mainnya seperti itu. Nah, ternyata sekarang online-nya sudah ada. Di mana itu tadi? Di Uplabs itu bisa. Uplabs ya. Uplabs. Gitu ya. Bisa jadi member ya artinya. Ya bisa. Nah, artinya ini kesempatan bagus. Ya. Kisaran harga berapa sih Dan? Kisaran harga kalau ada dua nih Pak, kalau yang di dunia digital ya. Jadi ada satu yang marketplace, satunya itu microstock. Nah kalau yang marketplace per itemnya itu kita bisa set harga sendiri. Misal apakah harganya kamu set $20 kah atau 30 itu bisa. Sedangkan kalau yang microstock itu nggak bisa Pak. Jadi kalau ada orang yang beli desain kita itu harganya itu udah ditentukan oleh websitenya. Oh gitu. Ya itu random sih Pak. Kalau yang microstock itu contohnya kayak FreePick, kayak Uplabs gitu. Jadi ya per salesnya itu beda. Kalau yang di tempatku itu
Yang bulan kemarin itu per download kalau yang di Microstock itu $0,3 kayak gitu. Iya. Karena memang harganya udah ditentukan oleh website ya. Websitenya. Mereka sudah bisa menimbang sendiri ya. Betul. Kayak yang marketplace Itu bebas kita bisa set harga sendiri. tapi pertanyaannya laku ndak kan begitu. Nah, itu ya kembali lagi ke produk yang kalian bikin. Nah, tapi intinya punya kesempatan. Ada kesempatan buat anak. Ada kesempatan untuk berkarya, untuk bisa dihargai karyanya. Betul. Nah, mungkin kalau kamu di sekitar kalian hidup di kondisi soro-soro, hasilnya ya iku ae, mungkin seperti itu ya. Tapi ini ada kesempatan untuk bisa berkembang dan bisa kamu dikenal di luar. Kan begitu ya. Ya. Ya itu tadi bisa lewat Microstock yang seperti Freepik tadi atau marketplace yang bisa kamu pilih sendiri. Betul. Oke, nanti bisa kasih link ya. Oh, nanti bisa. Ya, bisa dicek di link di deskripsi ya. Ya, sama komunitasku juga nanti. Wah, boleh. Itu nanti kita buat masukkan ke deskripsi. Silakan kalau pengen tahu apa yang kita bicarakan, cek deskripsi dan jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Ya, itu dan ya. Oke, teman-teman yang di dunia desain khususnya anak SMK Gama Cendekia, tetap semangat, tetap berkarya dan jangan gampang menyerah. Terima kasih Dani untuk kehadirannya di podcast Megadia. Semoga lebih sukses lagi. Amin. Nah, lebih semangat lagi dan lebih berkarya lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.